Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada sahabat-sahabat semuanya, sehingga di kesempatan sore hari ini, di hari Selasa sore ini, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa kembali belajar, untuk bisa kembali mengajar, untuk bisa kembali memperbaiki diri, untuk bisa kembali mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah Al-Quran. Insya Allah. Dan ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa, karena di luar sana kita mencari orang-orang Muslim itu hampir di setiap sudut itu ada, hampir di setiap tempat itu pasti ada orang-orang Muslim, bahkan mendominasi di sebagian besar tempat yang ada di negeri kita ini. Akan tetapi walaupun Muslim itu mendominasi, tetapi ternyata yang mereka konsentrasi, yang mereka mau belajar, yang mereka kemudian meluangkan waktu untuk memperbaiki bacaannya, itu ternyata masih sedikit, ya, masih sedikit. Bahkan mungkin hanya sebagian kecil. Maka ini menjadi nikmat yang luar biasa ketika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar di sela-sela kesibukan kita, ya, karena memang setiap orang itu punya kesibukan masing-masing. Jadi orang-orang yang belajar Al-Quran itu bukan berarti kemudian dia orang yang tidak punya kesibukan, dia orang nganggur, tidak, ya. Mereka semua punya kesibukan, hanya saja kemudian mereka punya waktu-waktu yang memang sengaja diluangkan untuk hadir, untuk belajar. Karena ketika tidak diluangkan, ketika tidak diniatkan, maka peluang kesempatan itu datang berkali-kali pun juga tidak akan pernah kita bisa hadiri, karena memang tidak ada niatan sejak awal. Nah, sebelum kita memulai melanjutkan pembelajaran kita, ya, ada sedikit, ya, beberapa hal-hal yang perlu kita sampaikan di setiap awal pertemuan untuk menambah wawasan kita juga, dan untuk mengingatkan kita kembali, ya, bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Karena ketika seseorang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka akan sangat besar potensinya untuk merubah makna, ya, untuk merubah makna, untuk merubah arti, dan kemudian itu bisa berakibat fatal. Maka itu diingatkan betul oleh Imam Ibnul Jazari bahwasanya membaca Al-Quran itu wajib menggunakan tajwid. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka ia berdosa, karena memang potensi untuk merubah makna itu sangat-sangat besar. Sehingga ini menjadi hal yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama.
Ya, memang dengan berkembangnya berbagai macam ilmu di sekitar kita, ini memang membuat kita belajar Al-Quran itu sangat mudah. Tetapi ya kita perlu menekankan yang namanya sebuah prioritas. Katakanlah ini ya yang sering dalam sepekan kemarin kami dapati, ya. Kami dapati beberapa itu ada yang bertanya baik secara pribadi atau pas ketika ada sebuah forum pembelajaran, kemudian beberapa ada yang bertanya terkait belajar irama. Nah, mumpung ada pertanyaan-pertanyaan seputar itu, ya, maka ini perlu kami sampaikan di sore hari ini, walaupun mungkin di beberapa sahabat-sahabat semua ada yang sudah memahami, tetapi mungkin di antara yang lain mungkin belum paham atau mungkin barangkali nanti ada yang mendengar YouTube rekaman ini mungkin belum paham sehingga kemudian bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan. Nah, banyak ya tidak sedikit ya, banyak sekali masyarakat yang kurang tepat ya, bukan salah kurang tepat memahami dari makna tajwid atau memahami makna tahsinul Quran. Banyak sekali yang mengartikan bahwa tahsin itu adalah membaguskan bacaan. Ya, secara arti memang betul seperti itu, membaguskan bacaan. Tetapi membaguskan bacaan itu adalah membaguskan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang berlaku, bukan hanya asal sekedar bagus dari segi suara ataupun bagus dari segi memainkan intonasi ketika membaca Al-Quran. Nah, PR-nya adalah bahwasanya masih banyak di antara sahabat-sahabat kita yang menganggap bahwasanya membaguskan bacaan Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran dengan irama-irama tertentu. Ya kita dapati ya ada irama nahawan, kemudian ada irama ros dan lain sebagainya. Saya juga tidak hafal ya berbagai macam jenis-jenis itu. Padahal membaguskan bacaan Al-Quran itu bisa kami katakan tidak ada hubungannya dengan irama itu kan. Karena membaguskan bacaan di sini adalah sesuai dengan kaidah tajwid, yaitu membaca dengan tartil. Dan tartil itu adalah tidak akan lepas dari dua hal. Yang pertama adalah tajwidul huruf, yang kedua adalah ma'rifatul wukuf. Ya. Tajwidnya benar dan tahu di mana berhenti dan di mana memulai. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah kemudian ketika kita mempelajari irama-irama ketika membaca Al-Quran, apakah kemudian itu salah? Ya, tidak juga ya. Tidak juga. Tetapi memang ada beberapa ulama yang kemudian sampai mengharamkan. Nah, tetapi kami tidak punya otoritas ya untuk dan tidak berani untuk melabeli haram untuk sesuatu yang masih menjadi perdebatan. Jadi cukup kita ikuti para ulama-ulama yang sudah lebih paham dan punya kapasitas di dalam memberikan fatwa. Maka saran dari kami adalah prioritas pertama ketika kita itu ingin membaguskan bacaan Al-Quran kita, itu bukan dengan belajar irama, tetapi adalah dengan mengokohkan tajwidnya dulu, ya, mengokohkan tahsinnya dulu, prakteknya dikokohkan sehingga nanti ketika kita belajar irama itu kaidah-kaidah tajwid yang ada itu tidak rusak. Karena kami mendapati beberapa fakta di lapangan
orang-orang yang mereka sahabat-sahabat kita yang mereka belajar Al-Quran memulai dengan belajar irama, bahkan kami dapati beberapa di antaranya tidak mau belajar tajwid, hanya mencukupkan dengan irama saja. Maka ketika mereka membaca Al-Quran, mungkin di telinga orang-orang awam, suaranya terdengar indah, lagunya terdengar indah. Tetapi bagi orang-orang yang faham kaidah tajwid, ternyata tajwidnya banyak yang terlewatkan. Ya, gunahnya tidak konsisten, panjangnya tidak konsisten. Yang harusnya pendek dibaca panjang, yang harusnya panjang dibaca pendek, yang harusnya 2 dibaca 4, yang harusnya 4 dibaca 6, yang harusnya 6 malah dibaca sangat panjang sekali, atau bahkan sebaliknya. Ya, sehingga ini perlu menjadi perhatian bersama bagi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Karena ini cukup penting. Bahkan di bukunya apa itu, Tajwid Praktis Imam Syafi'i. Nah, ini bab irama itu ada di pembukaan. Jadi beliau menegaskan dengan cukup apa namanya, ya cukup keras ya, bahwasanya sampai ada kata-kata ya mendekati keharaman ketika belajar musik. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian kita bersama di dalam mempelajari bacaan Al-Quran. Jadi silahkan ketika mau belajar lagu, tetapi tajwidnya dikokohkan terlebih dahulu agar lagu itu tidak agar tajwid tidak mengikuti lagu, tetapi lagulah yang mengikuti kaidah-kaidah tajwid yang berlaku. Ya, seperti itu. Itu sedikit pengingat untuk saya pribadi dan juga untuk sahabat-sahabat semuanya. Semoga bisa menjadi bahan untuk perenungan, karena memang banyak sekali kita temukan kasus di masyarakat yang orang tuanya lebih suka anaknya belajar irama daripada belajar tajwid, gitu kan. Harusnya ya kalau kita saran yang baik ya silahkan belajar dua-duanya, tetapi diawali dari belajar tajwid terlebih dahulu. Allahu a'lam. Mungkin itu kita lanjutkan pembahasan kita di sore hari ini. Kemarin sampai di surat Al-Mutaffifin ayat 15. Berarti sekarang kita lanjutkan di ayat yang ke-16. Ya, sudah di screen share. Jika kurang mana ini? Jika kurang besar ya, silahkan bisa mengambil mushaf sendiri yang ada di rumah. Tapi jika sudah dianggap cukup kelihatan, maka silahkan bisa melihat PDF yang ada di layar. Ya, kita lanjutkan di ayat 15 dan 17 insya Allah. Seperti biasanya nanti kita sampaikan bedah tajwid singkat, kemudian kita contohkan. Nah, setelah itu kemudian jika ada pertanyaan atau yang ingin mencoba membaca, dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar nanti tidak saling mendahului antara satu dengan yang lainnya. Baik, kita masuk di ayat yang ke-16 di surat Al-Mutaffifin. Ya, yang pertama, nah di ayat 16 ya, ini
dibuka dengan huruf tha, ya, huruf tha. Kemudian harokatnya dhammah. Huruf tha dia ada di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Ya, jadi silahkan diposisikan karena huruf tha ini seringkali tertukar dengan huruf sin. Ya, maka perlu diperhatikan agar tidak tertukar dengan huruf sin atau tertukar dengan huruf shin. Ya. Kemudian yang kedua ada mim bertasydid. Ya, ada mim bertasydid, ada gunnah musyaddadah. Jadi gunnah yang terjadi karena adanya sebab tasydid, ya, gunnah musyaddadah. Maka cara melafatkannya adalah dengan ditahan 3 harokat, ya, disempurnakan gunnahnya sebelum berpindah ke huruf berikutnya. Ya, jadi jangan ketika membaca gunnah itu tidak boleh tergesa-gesa atau jangan terburu-buru. Pastikan sempurnakan dulu gunnahnya, kemudian baru berpindah ke huruf berikutnya. Nah, kemudian di sini ada hamzah, ya. Ada huruf hamzah. Ini perlu jadi perhatian juga karena huruf hamzah ini ketika di tengah-tengah kata seringkali terbaca dengan ringan. Seringkali terbaca dengan ringan, itu dengan tidak menyempurnakan hurufnya. Jadi kadang summain, ya, itu kurang tepat, ya, karena ketika kita membaca seperti itu, ya, kita sedang membaca huruf far'i, bukan huruf hijaiyah asli. Nah, dan itu huruf far'i untuk hamzah itu di tempat kita di qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, Thoriq, Syatibiyah, nah itu hanya ada di beberapa tempat, ya, tidak selalu di ayat-ayat yang ada hamzahnya. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Maka hamzahnya dibaca dengan jelas. Summai, ya, jangan summai. Kemudian nun bertasydid, ya, nun bertasydid ini juga gunnah musyaddadah, gunnah karena adanya sebab tasydid. Maka ini durasinya disamakan antara mim bertasydid dengan nun yang bertasydid, ditahan 3 harokat, melibatkan rongga hidung. Dan memang otomatis kalau nun dan mim dia pasti akan selalu melibatkan rongga hidung. Nah, tinggal latihannya adalah menahannya saja agar tidak terlalu tergesa-gesa. Nah, kemudian di sini ada huruf H, ya, huruf H ada di sini, ya, di tenggorokan yang bawah, maka jangan dilafatkan ke atas. Jangan sampai berubah menjadi huruf H, menjadi hum, ya. Apakah sering seperti itu? Ya, sering, ya, sering. Kami pembelajar yang belajar ketika kami belajar di kelas, ya, tidak sedikit yang mempraktekkan dengan menukar huruf H dengan menukar huruf H dengan huruf H. Nah, seperti itu. Maka ini perlu menjadi perhatian bersama. Kemudian mim sukun, nah ini juga perlu menjadi perhatian, ya, di pekan lalu juga sudah sering terjadi beberapa kali, yaitu mim sukun ketika berhenti kemudian dibaca dengan ditekan innahum laso, hum la, nah, itu kurang tepat karena mim sukun dia sifatnya tidak syiddah, tetapi dia tawasud, ya. Dia di antara syiddah dengan rokhwah.
maka tunaikan sifat tawasud dari mim. Hum la, ya hum la, jangan hum la, jangan juga hum, terlalu mengalir. Nah, itu juga kurang tepat. Kemudian lam biasa huruf shad. Nah, ini ya huruf shad. Nah, huruf shad ya termasuk huruf yang tebal, maka ketika mengucapkan ditebalkan. Nah, jangan sampai laso. Nah, laso. Kalau laso, dia sesungguhnya itu huruf sin yang kemudian diganti vokalnya menjadi o. Maka tidak cukup dengan laso, tapi tambahkan sifat isti'la dari huruf shad, yaitu naikkan pangkal lidah menjadi so, aso, laso, nah so, si, su, ya bukan so, si, su. Nah, yang kedua tadi pakai sin, yang pertama tadi pakai so, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada alif setelah fathah, maka ini dibaca 2 rakaat huruf shadnya. Kemudian jahim. Nah ini himnya ada mad arid li sukun. Nah, maka boleh dibaca dengan 2, 4 atau 6 harokat asalkan konsisten. Ya, konsisten dari awal memulai, awal membaca mushaf sampai kemudian mengakhiri atau menutup mushaf kembali. Ya, maka jangan dicampur-campur. Seperti itu. Nah, ini ayat 16. Kita sampaikan satu ayat lagi sebelum nanti kita buka praktek dan juga pertanyaan. Yaitu di ayat ke-17. Ya, ini juga sama, ya, dibuka dengan huruf sa. Nah, maka pastikan jangan sampai dia tertukar menjadi huruf sin atau huruf shin, ya, tetapi dia hurufnya sa, su. Summa juga sama, ada mim bertasdid, gunnah musyaddadah. Nah, gunnah musyaddadah itu hurufnya hanya 2, yaitu nun dan mim. Nah, seringkali banyak sekali pembaca Al-Quran, banyak sekali qori yang mempraktekkan gunnah musyaddadah diterapkan untuk huruf yang lain. Misalnya huruf lam. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian. Dan itu sering sekali kita temukan hal-hal semacam itu. Kemudian yuko, kof, kof ini juga huruf tebal, maka naikkan pangkal lidah untuk mengucapkan huruf kof. Yuko, ko, ya, bukan ko, yuko dengan mecucu, dengan manyun, tetapi tetap dibuka mulutnya, kemudian naikkan pangkal lidahnya. Tapi ini insya Allah mudah karena huruf kof memang dipangkal, ya, dipangkal lidah, sehingga kadang memang sudah otomatis, tinggal kemudian melatih untuk sedikit menebalkan huruf kof. Kemudian lanjut di H, ini huruf H ada fathah berdiri, maka ini dibaca 2 harokat, ya, ada fathah qaimah dibaca dengan 2 harokat. Kemudian, nah di sini ada lam sukun, ini yang tadi kami ingatkan, ya, jangan sampai kok lam sukun, ya, lam bertasydid, ya, jangan sampai dibaca dengan ditahan terlalu lama. Hadzalladzi, tetapi langsung saja hadzalladzi. Nah, seperti itu. Jadi lam tasdid ini seringkali dibaca seperti gunnah musyaddadah. Padahal dia tidak masuk ke dalam kategori gunnah karena tasdid. Kemudian huruf dzal. Nah, ini huruf dzal juga dzal
seringkali tertukar menjadi huruf zai, seringkali tertukar menjadi huruf sin, seringkali tertukar menjadi huruf jim, dan juga seringkali tertukar menjadi huruf ya. Maka hadzal laji, hadzal layi, itu hadzal lazi, itu kurang kurang tepat, tetapi dia zal, az, sa, zal, bo, ya, ujung lidah ada di gigi seri atas, sama seperti huruf sa tadi di awal surat, di awal ayat. Nah, kemudian kuntum dan sukun bertemu dengan ta, ini ada ikhfa hakiki, yaitu ikhfa akrob. Ya, ini gunnahnya samarnya paling tinggi, ya. Samarnya paling tinggi. Dan gunnahnya durasinya sama dengan gunnah musyaddadah. Tidak ada bedanya. Hasil talaki kami seperti itu, ya. Tidak ada bedanya antara gunnah musyaddadah dengan ikhfa, kadar gunnahnya sama. Semua kadar gunnah itu sama. Ya, maka tidak perlu dibedakan lebih panjang dan lebih tipis, tetapi semua sama ditahan 3 harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan ba, ya ini juga sama. Kadar gunnahnya ditunaikan dulu, taronumnya ditahan 3 harokat, sempurnakan, dan kemudian diucapkan dengan cara merapatkan bibir, tetapi dirapatkan secara ringan. Jangan tumbi. Nah, itu terlalu rapat, tetapi dirapatkan secara ringan. Tumbi. Bukan tapi cukup ditempelkan. Nah, jadi cukup disentuhkan saja antara bibir bawah dengan bibir atas. Kemudian hi, nah, di situ ada kasroh berdiri, ya, maka dibaca dengan 2 harokat. Nah, kemudian ta dengan kaf. Nah, ini perlu kita sampaikan, ya. Ta dengan kaf dia punya sifat syiddah dan juga punya sifat hams, itu kan. Maka tunaikan sifatnya, ya. Tuka, ya, tuka, ya. Bukan tuka, tapi tuka. Tapi kecil saja, ya. Hasil dari talaki kami seperti itu. Nah, sehingga ketika sedang bertalaki kepada kami, ya, maka disesuaikan dengan jalurnya masing-masing. Yaitulah karena Quran memang didapatkan dari hasil talaki, ya, bukan dari hanya sekedar ilmu teori yang kemudian dikiaskan, oh berarti kira-kira seperti ini seperti itu. Nah, maka tidak bisa begitu. Kemudian ada zal bertasdid. Nah, zal itu dia punya sifat rokhoah, maka tunaikan rokhoahnya. Tukadzi, jangan tukadzi. Nah, kalau tukadzi, nah, dia sifatnya berubah. Rokhoahnya hilang, berubah menjadi syiddah. Maka tukadzi, tukadzi. Nah, kemudian bun, ya, ba bertemu dengan waw sukun yang didahului ba yang dhammah, maka dia mat asli, kemudian bertemu dengan nun yang disukunkan, maka menjadi mat arid li sukun seperti tadi di ayat sebelumnya. Maka dibaca dengan boleh 2, 4 atau 6 harokat, asalkan konsisten di dalam membacanya, ya. Jangan dicampur-campur. Konsistennya dalam sekali duduk membaca dari awal membuka mushaf sampai kemudian
menutupnya. Seperti itu. Nah, itu sudah 2 ayat. Nah, sekarang kita contohkan untuk ayat 16 dan juga ayat 17. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Ya, kami ulang sekali lagi. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, kurang lebih seperti itu untuk contohnya. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya atau latihan membaca, dipersilahkan. Jadi kalau mau membaca silahkan ya, bisa angkat tangannya biar tidak berebut. Nah, ini ada yang mengangkat tangan ya, Ibu Nur Aini, silahkan dibuka mic-nya, mau bertanya atau mau membaca ya silahkan. Silahkan Bu Nur Aini dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau membaca Ustaz. Ya, silahkan. Minta aus dulu. Langsung baca. Ya, silakan isti'adzah dulu boleh, basmalah dulu boleh, atau langsung juga boleh. Silahkan. Langsung aja ya Ustaz. Ya, Tsumma innahum lasalul jahim. coba lagi, sekali lagi. Tsumma innahum lasalul jahim. Ya, ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. nah, di sini ya qafnya ditebalkan sedikit lagi ya. Terus kemudian di sini nunnya jangan dijelaskan ya. Karena ini bukan idhar tetapi dia adalah ikhfa ya. Samarkan nunnya dan ini tingkat samarnya paling tinggi. Jangan kuntu. Nah, itu masih jelas itu nunnya. Bahkan jelas sekali ya. Maka samarkan nunnya. Kemudian di sini apa namanya ini? Mim sukunnya coba apa namanya? Tadi ya. Jangan terlalu rapat, jangan tumbi tapi tumbi. Nah, jadi agak ringan ya. Cukup disentuhkan saja bibirnya yang atas dengan yang bawah. Ya, coba silahkan diulang Ulang. kembali ya ayat 17. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Dipertahankan. Nah, nanti ketika membaca ayat yang lain, ya, semoga bisa tetap istiqomah. Cukup, Bu Nur Aini? Cukup, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Selanjutnya, siapa? Bu Ervina, silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau membaca, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma innahum lasalul jahim. Gunahnya di ritmenya disamakan. Tadi ini sudah 3 rokat yang mim bertasydid, nunnya masih kurang ya. Disamakan ya, durasinya disamakan. Tsumma innahum lasalul jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Coba sekali lagi. Tsumma yuqalu hadzal Di sini ladzi. kepanjangan. Nah, tadi saya suruh ngulang ternyata sama ya. Cukup 2 saja. Yuqalu, jangan yuqalu. Nah, yang ini dengan yang ini ya, disamakan. Ini semua sama 2 harokat. Yang ini dikurangi sedikit biar dia tetap terjaga 2 harokatnya. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, alhamdulillah. Bagus ya. Tinggal dikonsistenkan terus. Semoga tetap istiqomah. Jazakallah khair, Ustaz. Mau bertanya boleh, Ustaz? Boleh, silahkan. Cara melatih untuk pelafalan huruf ain, Ustaz, itu bagaimana caranya supaya nggak ke hidung, gimana ya? Kayak Nggak masuk. nggak Ya, masuk hidung. Saya sering salah. sering masuk ke hidung ya. Iya. Ya, caranya gimana ya? Ini memang apa namanya perasaan orang itu kan beda-beda ya. Yang jelas adalah ngelatihnya ya suaranya difokuskan ke sini ya. Ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau caranya untuk tidak masuk ke hidung atau terbiasa masuk, ya memang caranya harus sering diulang-ulang. Atau bisa juga biar tidak masuk ketika kita mengucapkan ain, nah hidungnya bisa ditutup. Nah, kalau masih apa namanya eh, masuk ke hidung, nah nanti suaranya akan menghilang atau akan berkurang. Tetapi kalau dia tidak masuk, maka suaranya akan tetap ada walaupun kita tutup ataukah tidak. Nah, jadi mungkin bisa dilatih seperti itu. Kalau masih masuk, berarti coba ditutup hidungnya, apakah stabil ataukah tidak. Kalau sudah stabil berarti sudah tidak masuk ke hidung. Tapi kalau masih belum stabil berarti ya masih ke hidung. Ya kalau caranya memang harus terus terus dilatih ya. Tidak bisa instan memang karena kadang setiap orang itu akan menemukan kesulitan di hurufnya masing-masing. Ada yang di huruf ain, ada yang huruf di ghain dan lain sebagainya. Nah, setiap orang itu beda-beda. Ya, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Ya, Bisa terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Yang lain, barakallahu fiik. wa iyyakum. Barakallahu. Selanjutnya Bu Sarwiati. Silahkan Bu Sarwiati. J. Summa innahum lasalul jahim. Shotnya ditebalkan Bu. Lasolul jahim. Nah, tambahkan
dikit lagi ketebalannya. Coba diulang lagi, bisa enggak? Tsumma innahum lasalul jahim. Masih ini ya, masih belum ya. Nah, nanti coba dilatih ya. Ya, kadang bisa, kadang enggak ya. Untuk Bu Sarwiyati ya. Apa nanti dikonsistenkan, Bu, agar di sini bisa konsisten keluar tebalnya huruf sod. Lanjut Saya dulu. ulangi. Oh ya, boleh J. sekali lagi, Bu. Tsumma innahum lasalul jahim. Masih sama, Bu. Ya, lanjut dulu, Bu. Masih sama. J. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, di ayat 17 ya, tidak ada masalah, insya Allah. Ya, tinggal tadi ya di sini huruf shadnya yang perlu diperjelas kembali. Begitu apa lagi? Mungkin itu tidak ada koreksinya, hanya itu ya. Ya, alhamdulillah ya hari ini koreksinya sedikit-sedikit. Ya, semoga J. semakin semakin sedikit nanti ya, bukan semakin banyak. J. Terus J. Ya, alhamdulillah sama-sama. Masih ada, oh ya, Pak Nur. Silahkan Pak Nur Edi. Ya Ustadz. Ya. Tsumma innahum lasadul jahim. Diulang, Pak, lagi. Tsumma innahum lasadul jahim. Nah, di sini jangan dijeda ya, Pak. Summa in ma in nah, itu. Disambung aja summa i. Nah, jangan summa inna. Nah, jangan dijeda-jeda ya. Termasuk tadi di sini juga iya terjeda hum la so. Nah, hum la. Nah, jadi tawasud itu seperti itu. Hum la, bukan hum la. Nah, kalau begitu dia jadi syiddah ya. Ya, silakan lagi Pak, coba. Tsumma innahum lasadul jahim. Ya, seperti itu. Tinggal ininya ya, huruf shadnya yang perlu dilatih kembali. Lanjut. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Nah, di sini nafasnya nggak kuat ya. Ya, dilatih dulu, nafasnya disiapkan kalau ada ayat yang agak panjang. Nah, di sini ada gunnah di dua tempat ini. Nah, tunaikan dulu durasinya sama dengan mim yang bertasydid. Kuntum bi. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Tunaikan dulu gunnahnya. Jadi taronumnya diselesaikan dulu. Jangan tergesa-gesa untuk berpindah ke huruf berikutnya. Silakan bisa diulangi. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kuntum. Ya, pas kunnya ini, Pak, apa namanya? Apa ini? Bibirnya jangan ditahan di depan ya, jangan kuntum. Tetapi kembalikan ke apa namanya? Ke bentuk posisi untuk melafadzkan huruf ta. Ku, jangan ditahan di depan. Nanti agak menggembung, suaranya agak jadi ada apa ya? Agak sedikit menebal. Padahal itu hurufnya huruf tipis ya.
kuntum bihi tukadzibun. Coba sekali lagi. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Masih ya, ini juga masih belum konsisten. Di sininya masih belum 3 harokat. Nah, mau sekali lagi Pak? Atau sudah? Cukup Ustaz. Cukup ya. Nah, nanti dilatih kembali di rumah. Nah, jadi durasi dari gunnah musyaddadah, kemudian ikhfa, kemudian iklab, kemudian idgham bi gunnah, itu sama ya. Durasinya sama. Nah, maka ini dikonsistenkan durasi yang ada gunnahnya. Nah, jangan sampai ada yang 3, ada yang 2, ada yang mungkin bahkan lebih dari 3. Itu juga ada beberapa kami menemukan ketika gunnah musyaddadah agak lebih lama, bahkan lebih dari 3 harokat. Nah, kalau berdasar dari hasil talaki kami, ya semua sama durasinya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya atau mau membaca? Masih ada waktu. Oh, ada yang angkat tangan. Pak Nurkowi. Silahkan Pak Nurkowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma innahum lasalul jahim. Nah, shotnya tebalkan lagi Pak. Tsumma innahum lasalul jahim. Masih tipis ya. Laso, so, si, su. Tsumma innahum lasalul jahim. Masih tipis ya. Masih tipis itu. Rasakan sini. Pangkal lidahnya naik. So, laso. Nah, itu masih laso. Masih tipis, hanya ada penekanan. Laso. Nah, itu tidak merubah tebal tipis ya. Seperti itu. Nah, masih tipis itu, Pak. Masih so. Ini kan belum kerasa ya. Pangkalnya naik di sini. Nah, masih so. Nah, begitu. Harusnya so. Nah, bukan so. Nah, tidak seperti itu. Tsumma innahum lasalul jahim. Nah, ada sedikit perubahan, tinggal ini lagi ya, dikonsistenkan dan pangkalnya dinaikkan lagi biar lebih sempurna suara huruf shotnya. Lanjut. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, alhamdulillah seperti itu. Nah, kebanyakan di ayat 16 ya ini. Ya, enggak apa-apa. Begitu Pak Nurkowi, insyaallah cukup. Ya, syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Ada siapa lagi? Bu Rini. Silahkan Bu Rini. Yes. Oh, iya. Summa innahum lasalul jahim. Nah, di sini sama Bu. Slotnya masih tipis ya. Masih laso, alsi,
Asu, so, si, su, So. bukan so, si, su. So. Nah, itu kan beda ya suaranya. Mau coba lagi, Bu? Ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Summa innahum lasolul jahim. Nah, masih ya. Nah, Oh, buat PR, Bu. Ya, PR biar belajar. Ya, so. lanjutkan. Ya. Masih so, so, So. Gimana terus? So. so, so, So. Nah, So. 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 Bukan so. 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 Itu sebenarnya hampir, Bu. Tinggal apa namanya? Ya, silakan yang mau live ya, boleh. So. Apa namanya? Tinggal disempurnakan itu, agak mau naik tapi ragu-ragu itu apa pangkalnya So. sehingga so So. ya, gitu. So. Belum, Us. So. Belum, Bu. So. 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 Masih masih so so begitu kan, Bu? So so. Nah, So. masih masih So. apa belum, masih kurang tebal. So 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 aso so 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 so. Rasakan di sininya naik ya. Nggak apa, Bu, nanti dilatih So. kembali. Ada temennya, Bu, insya Allah. Yes. Enggak apa-apa, apalagi sudah ada faktor lain-lain ya, nanti insya Allah ada kemudahan dari Allah ya. Yang penting tidak berubah ke terlalu parah, insya Allah masih dimaafkan asalkan terus belajar nggih, Bu ya. Ya, Yes. seperti itu. Ya, lanjut, Bu, di ayat 17. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, rata-rata di ayat 17 sudah bagus ya. Tinggal apa dipertahankan ya, memang di beberapa huruf tebal ini kadang ada yang susah, kadang ada yang sedikit susah, kadang ada yang susahnya banyak ya, macam-macam ya. Yang jelas ya terus dilatih. Kalaupun kita belum bisa ya terus dilatih. Setiap ada forum pembelajaran, setiap ada kelas atau setiap ada live Zoom seperti ini, dilatih terus ya, sambil berdoa kepada Allah. Kalau nggak bisa-bisa gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting terus dilatih, dilatih dan dilatih. Maka Allah itu menilai proses proses yang kita lakukan ya, tidak hanya sekedar menilai hasilnya, tetapi keistiqomahan kita untuk selalu belajar itu insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah, sehingga itu akan menjadi pahala tersendiri di sisi Allah ya, insya Allah. Walaupun kita nggak tahu ya, seberapa pahalanya karena kita bukan panitia penghitung pahala. Nah, jadi tugas kita ya hanya dilatih terus terus dan terus sampai sampai kapan latihannya? Ya sampai akhir hayat begitu kan. Tidak ada waktu untuk berhenti belajar kecuali ketika sudah masuk ke liang lahat. Nah, ya makanya belajar itu butuh keistiqomahan agar kita bisa terus untuk menjaga motivasi dan terutama menjaga niat bahwasanya belajar itu niatnya lillahi ta'ala, bukan karena niat-niat yang lain. Dan faktor-faktor yang lain ya itu juga perlu diperhatikan, misal faktor umur, kemudian faktor X dan lain sebagainya, mungkin ada penyakit dan sebagainya.
Tetapi juga ada faktor lain yang kadang itu kita lupakan, yaitu faktor dosa, gitu kan. Barangkali ya kita itu susah belajar, barangkali karena masih banyak dosa yang bergelimang di dalam hati kita, maka ya kita meminta ampun kepada Allah ya. Karena al-ilmu nurun ya. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu hanya akan masuk kepada orang-orang yang hatinya bersih. Nah, maka selalu kita ingatkan bahwa untuk menjadi fasih itu tidak cukup hanya terus berlatih, tetapi ada poin yang ketiga, yaitu berdoa kepada Allah. Nah, ini juga poin yang sangat penting. Jadi sering latihan, sering disetorkan, dan sering berdoa kepada Allah. Karena barangkali mungkin ya kita khilaf begitu kan, khilaf berbuat dosa atau berbuat maksiat atau mungkin menzalimi saudara-saudara kita begitu. Nah, maka kita perlu bertobat ya, meminta maaf kepada yang bersangkutan dan juga meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau sudah diupayakan semuanya kok ya tetap saja belum bisa, ya berarti itu bagian dari ujian dari Allah. Maka bagaimana? Ya bersabarlah begitu kan. Bersabarlah sampai Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita, insya Allah. Dan insya Allah semuanya itu baik di mata Allah, ya, baik yang sudah lancar dan benar ataupun yang masih sering salah. Insya Allah tidak ada yang lebih istimewa atau mungkin ataupun juga lebih rendah, itu kan. Insya Allah semua posisinya sama ya, kita sebagai pembelajar asalkan tidak berhenti belajar, karena khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamahu. Jadi yang sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan. Nah, jadi kita harus terus belajar dan terus mengajarkan. Jangan berhenti belajar dan jangan berhenti mengajarkan. Wallahu a'lam. Seperti itu kira-kira. Tanya, Ya, silahkan Bu. kalau tidak berhenti belajar dan tidak berhenti mengajar, kalau belum bagus boleh mengajar, Us? Ya, setiap orang itu kan punya bekal keilmuan masing-masing. Maka yang diajarkan ya yang sudah difahami, begitu. Jadi kalau misalkan di antara huruf hijaiyah kok kita itu bisanya baru misalnya huruf hamzah atau mungkin baru bisa separuhnya begitu, ya maka yang diajarkan yang separuhnya itu. Nah, yang kita belum bisa maka ya tidak perlu diajarkan. Ya, kita kan mengajar bisa kemana aja ya. Bisa ke suami, bisa ke istri, bisa ke mungkin anak, atau mungkin ke cucu. Atau kalau misalnya punya santri di rumah ataupun di mana, bisa ke santrinya, ke TPA, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita itu mungkin sedang saling simak ya di rumah, saling simak dengan suami atau istri, ya niatkan itu untuk belajar dan mengajarkan, sehingga ketika ada yang salah, oh kemarin saya diingatkan Ustadz bab ini kayaknya nggak begitu, nah, kemudian saling diajarkan, ya insya Allah itu sudah menjadi pahala tersendiri untuk kita, seperti itu. Jadi yang diajarkan cukup yang diketahui, ya, kalau belum tahu ditanya gimana, ya jawab saja saya belum tahu gitu kan, nanti coba saya tanyakan. Atau kalau misalnya kita tahu itu salah tetapi kita belum bisa mencontohkan yang betul, ya cukup yaitu ya enggak begitu harusnya, tetapi saya juga belum bisa membenarkan tetapi itu salah, maka ajak dia untuk belajar kepada orang yang lebih paham. Nah, itu bagian dari mengajarkan juga seperti itu. Nah, karena kan banyak di antara kita itu
yang sudah belajar, terutama santri-santri kami, bukan santri ya, karena beberapa sudah sudah berumur juga ya, peserta ya, pembelajar itu juga banyak yang sering mengatakan sebenarnya bacaan si A itu kurang tepat gitu kan. Tetapi mau membenarkan juga saya nggak bisa begitu kan. Nah, seperti itu. Nah, maka diajak yang orang itu untuk belajar, nah itu sudah bagian dari mengajarkan itu kan. Nah, jadi mengajak dia untuk belajar bareng-bareng. Ayo belajar sama saya di mana ya biasanya kita belajar. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Rini. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Insya Allah semangat terus ya Bu ya. Ya, Us. Ya, ini Bu Rini ini semangat sekali ya. Ya, semoga menjadi contoh ya buat Bapak Ibu yang lain. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi mungkin? Atau sudah cukup? Sudah jam 5. Kalau tidak ada kita cukupkan. Tidak ada ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3 ya. Insya Allah cukup. Semoga apa yang tadi kita baca, siapa yang mendengarkan ya, walaupun tidak praktek, semoga mendapatkan pahala yang sama, dan waktu yang kita luangkan ini dinilai Allah sebagai waktu-waktu yang barokah, waktu-waktu yang manfaat ya, waktu-waktu yang dinilai sebagai timbangan amal-amal kebaikan yang bisa membantu kita untuk menempuh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri. Semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah mudahkan lisan kita, semoga Allah menggolongkan kita ke dalam golongannya para sahabat-sahabat Al-Quran, baik ketika di dunia ataupun kelak ketika kita di akhirat. Insya Allah, Allahumma amin. Marilah kita akhiri forum kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup.